Halo semua, dalam video ini kami akan berbagi tutorial cara menggambar bangun datar geometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra Geometri. Untuk menggambar persegi, kita dapat menggunakan poligon. Langsung saja kita klik poligon, kemudian kita klik titik A, B, C, dan D. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas gambar, kita dapat menghilangkan garis kisi-kisi dan juga sumbu dari grafik. Kita akan menemukan tampilan gambarnya seperti ini, dan kemudian jika kita ingin mengubah warnanya, kita dapat mengubah warna sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin menambah opasitasnya saja agar warnanya terlihat lebih terang. Kita juga dapat membuat garis diagonalnya dengan cara menggunakan bantuan ruas garis di antara dua titik. Nah, kita dapat mengklik titik A dan titik C, kemudian kita klik titik B dan titik D. Maka kita akan menemukan dua buah diagonal yang ukurannya sama panjang. Selanjutnya, untuk membedakannya, kita juga dapat mengubah warna dari dua garis diagonal ini. Misalkan untuk garis hitam diagonal 1 dan garis merahnya diagonal 2. Jadi teman-teman, bangun datar perseginya sudah terbentuk. Nah, dari bangun datar ini kita dapat simpulkan bahwa bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, BC, CD, dan AD. Kemudian 4 sudut yang sama besar dengan besar sudutnya 90 derajat, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Untuk menggambar persegi panjang, kita dapat menggunakan poligon. Kemudian kita membuat titik A, titik B, titik C, dan titik D. Untuk tampilan sumbu dan kisinya, kita hilangkan saja. Kemudian untuk warnanya kita ganti menggunakan warna merah. Lalu opasitas warnanya kita naikkan sedikit untuk memperjelas warna persegi panjang. Untuk ukuran titiknya, kita dapat memperkecil lagi dengan cara mengklik titiknya, kemudian kita ubah ukurannya. Selanjutnya, kita akan membuat diagonal garis persegi panjang dengan bantuan tool ruas garis di antara dua titik. Kemudian untuk diagonal garisnya kita gunakan warna yang berbeda agar dapat membedakan antara diagonal 1 dan diagonal 2. Sehingga kita dapat simpulkan untuk bangun datar persegi panjang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Nah, 2 panjang sisi sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD, sisi BC sama dengan sisi AD. Kemudian 4 sudutnya sama besar dengan ukuran sudutnya 90 derajat dan memiliki 2 diagonal sama panjang. Untuk membuat segitiga sama sisi, kita dapat menggunakan poligon. Kita dapat membuat titik A, kemudian B, C,
C dan kembali ke A. Selanjutnya, kita dapat hilangkan kisi-kisi dan sumbu dari grafik agar lebih jelas. Lalu warnanya kita ganti dan kemudian kita naikkan sedikit kapasitasnya. Untuk titik-titiknya kita perkecil saja. Dan kita dapat simpulkan bahwa segitiga sama sisi yaitu bangun datar yang memiliki 3 sisi sama panjang dan juga 3 sudut yang sama besar. Untuk membuat segitiga sama kaki, kita membuat titik A, B, dan C. Selanjutnya kita hilangkan sumbu dan kisi-kisi dari grafik, lalu kita naikkan sedikit opasitasnya, kemudian ukuran titik-titiknya kita perkecil. Kita dapat simpulkan bahwa segitiga sama kaki yaitu bangun datar yang memiliki 2 sisi sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi AC. Juga sudut yang sama besar, yaitu sudut B dan sudut C. Untuk membuat segitiga siku-siku, kita juga dapat menggunakan poligon dengan membuat titik A, kisi-kisi, dan sumbu-sumbu grafik yang membentuk sudut. Kita hilangkan lalu opasitas warnanya kita naikkan. Dan kemudian kita perkecilkan semua ukuran titik-titiknya. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa segitiga siku-siku adalah bangun datar segitiga yang memiliki ukuran sudut 90 derajat, yaitu sudut B. Untuk membuat jajar genjang, kita juga dapat membuat menggunakan poligon A, B, C, dan D. Dengan kedua sisi saling berhadapan dan saling sejajar dan sama panjang. Kemudian kita hilangkan sumbu-sumbu dan kisi-kisi grafik. Lalu kita tampilkan semua objek. Dan untuk kapasitasnya kita naikkan sedikit. Lalu kita membuat garis yang memotong antara titik A terhadap garis BC. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa bangun datar jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki 2 sisi saling berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Kemudian juga memiliki 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Untuk membuat belah ketupat, kita juga dapat menggunakan poligon dengan membentuk titik A, B, C, dan D yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut saling berhadapan sama besar. Untuk ukuran titik-titiknya, kita perkecil.
dan kedua diagonal garisnya kita ubah menggunakan garis putus-putus. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa bela ketupat adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang dengan 2 sudut yang berhadapan yang sama besar dan juga 2 diagonal tegak lurus yang saling berpotongan. Untuk membuat bangun datar layang-layang, kita dapat menggunakan ikon poligon dengan membentuk 4 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Untuk sumbu dan kisi-kisi grafiknya dapat kita hilangkan dan kemudian untuk opasitas warnanya dapat kita naikkan. Selanjutnya kita dapat membuat garis diagonal dengan menggunakan tool ruas garis di antara 2 titik. Lalu untuk bentuk garis diagonalnya kita ganti dengan garis putus-putus. Selanjutnya untuk kedua garis diagonalnya kita beri warna yang berbeda-beda. Untuk diagonal satunya kita beri warna biru, kemudian untuk diagonal duanya kita beri warna hitam. Hingga kita dapat simpulkan bahwa layang-layang memiliki 4 titik sudut dan 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan BC dan sisi AD sama dengan sisi CD. Kemudian memiliki 2 sudut yang sama besar dan diagonal yang berpotongan tegak lurus. Untuk membuat trapesium juga kita dapat menggunakan poligon dengan menghubungkan titik A, B, C, dan D. Selanjutnya kita dapat membuat garis menggunakan ruas garis di antara 2 sudut dengan mengklik titik A, kemudian memotong garis BC. Kemudian bentuk garis AE dibuat menjadi putus-putus dan juga garis ini dapat disebut sebagai tinggi trapesium. Untuk membuat lingkaran, kita dapat menggunakan tool dengan mengklik ikon lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Selanjutnya, kita diminta untuk memilih titik pusat, kemudian diminta untuk memasukkan jari-jari yang kita inginkan. Di sini kita masukkan jari-jarinya sama dengan 4. Dan kemudian kita ubah warna lingkarannya menggunakan warna hitam. Untuk sumbu dan kisi-kisinya kita hilangkan. Selanjutnya kita dapat membuat ruas garis dari titik O ke titik A, kemudian titik O ke titik B, dan kemudian untuk titik O ke titik C. Lalu kita ubah warna garis AB-nya, kita gunakan warna biru, dan untuk garis OC kita gunakan warna merah. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa lingkaran hanya memiliki 1 sisi dengan titik pusat O dan diameter garis AB serta jari-jari lingkaran yaitu garis OA, OB, dan OC. Untuk membuat bangun datar segi 5 beraturan, kita dapat menggunakan tool yang memuat ikon segi N beraturan.
Kemudian kita klik di sini. Kita diminta untuk mengklik dua buah titik. Misalkan di sini kita mengklik titik A berada di Y sama dengan 4. Kemudian titik B-nya di garis X sama dengan -6. Nah, untuk segi n beraturan kita diminta jumlah titik yang akan kita buat. Maka kita dapat mengisinya dengan 5 karena kita ingin membuat segi 5 beraturan. Kemudian kita klik OK. Maka segi 5 beraturan sudah terbentuk. Kemudian kita dapat hilangkan sumur dan kisi-kisi dari grafik ini. Nah, di sini segi 5 beraturannya sudah terbentuk. Dan kemudian kita naikkan sedikit opasitas dari warnanya sehingga dapat kita simpulkan bahwa segi 5 beraturan ini adalah bangun datar yang memiliki 5 sisi dengan ukuran yang sama panjang dan sudut dengan ukuran yang sama besar, yaitu 180 derajat.